Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya teman-teman semua hari ini? Semoga teman-teman selalu diberikan kesehatan juga keselamatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Berjumpa lagi bersama Ustazah Diva pada pembelajaran bahasa Indonesia kelas 3. Sudah 2 minggu kurang lebih kita tidak mempelajari bahasa Indonesia. Saatnya kita kembali ke rutinitas semula, di mana Ustazah Diva akan menyampaikan materi mengenai bahasa Indonesia. Tapi sebelumnya Ustazah Diva akan memimpin teman-teman untuk berdoa terlebih dahulu. Sudah siap? Teman-teman, sikap berdoa, tangannya diangkat, kepalanya ditundukkan, membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrohmanirrohim. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Doa sebelum belajar, Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Ya Allah, tambahkanlah ilmu kepadaku dan berikanlah aku kefahaman. Amin. Terima kasih teman-teman sudah berdoa bersama dengan Ustazah Diva. Selanjutnya Ustazah Diva akan menjelaskan mengenai tema pekan ini. Tema pekan ini adalah Praja Muda Karana. Subtema pekan ini adalah Aku Anak Mandiri. Sesuai dengan Quran surat Ar-Ra'd ayat 11 yang artinya, sesungguhnya Allah tidak akan merubah keadaan atau nasib suatu kaum sehingga mereka merubah keadaan atau nasib yang ada pada diri mereka sendiri. Sehingga ketika kita ingin menjadi yang lebih baik lagi, berubah menjadi yang lebih baik lagi, maka kita harus berusaha untuk diri kita sendiri terlebih dahulu. Baru itu akan terjadi perubahan yang kita rasakan. Nah, selanjutnya ada lagu tema dengan nada Baby Shark. Kita nyanyi bersama-sama ya. 1, 2, 3. Aku anak mandiri, berusaha sendiri, mengerjakan tugas dengan wajah berseri. Aku menjadi bangga dan dimakan sendiri, tahan menghadapi tantangan hidup. Nah, teman-teman boleh menyanyikan bersama ayah, bunda, ataupun kakak dan adik di rumah. Aku anak mandiri. Mandiri berarti tidak menggantungkan kepada orang lain. Kemandirian adalah sikap atau perilaku dan mental yang memungkinkan seseorang untuk bertindak bebas, benar, dan bermanfaat. Berusaha melakukan segala sesuatu dengan jujur dan benar atas dorongan dirinya sendiri dan kemampuan mengatur diri sendiri sesuai dengan hak dan kewajibannya, sehingga dapat menyelesaikan masalah-masalah yang dihadapinya serta bertanggung jawab terhadap segala keputusan yang telah diambilnya melalui berbagai pertimbangan sebelumnya. Nah, sehingga mandiri itu adalah salah satu sikap atau perilaku seseorang untuk melakukan atau bertindak sesuai dengan keinginannya, tetapi tetap memiliki manfaat dan atas dorongan diri sendiri, tidak perlu diperintahkan oleh orang lain. Adapun ciri-ciri perilaku mandiri adalah yang pertama, memiliki kemampuan untuk selalu berusaha berinisiatif dalam segala hal. Kedua, memiliki kemampuan mengerjakan tugas yang dipertanggungjawabkan padanya. 3, memperoleh kepuasan dari kegiatannya atau yang dikerjakannya. 4, memiliki kemampuan mengatasi rintangan yang dihadapinya dalam mencapai kesuksesan. 5, memiliki kemampuan untuk selalu bertindak jujur dan benar sesuai hak dan kewajibannya. 6, memiliki keinginan untuk membantu orang lain atau melakukan tindakan yang bermanfaat bagi orang lain dan lingkungannya. 7, memiliki kemampuan berpikir secara kritis,
kreatif dan inovatif terhadap sesuatu yang dikerjakannya atau diputuskannya, baik segi manfaat atau keuntungannya maupun segi negatif dan kerugian yang akan dialaminya. Nah, itu adalah pengertian dari sikap kemandirian dan ciri-ciri perilaku sikap mandiri. Selanjutnya, kita akan membahas materi bahasa Indonesia mengenai lambang pramuka. Sebelumnya, apa itu pramuka? Seperti yang sudah kita bahas beberapa pekan yang lalu sebelum liburan Idul Fitri, pramuka adalah singkatan dari Praja Muda Karana yang memiliki arti rakyat muda yang suka berkarya. Pramuka adalah nama organisasi kepanduan yang bertugas menyelenggarakan pendidikan di luar sekolah bagi anak-anak dan pemuda bangsa agar mereka memiliki ketangguhan, keberanian, memiliki kepribadian baik dan aktif dalam pembangunan di masyarakat. Sehingga pramuka adalah pendidikan di luar sekolah. Pramuka itu memang dikenalkan di lingkungan sekolah, tetapi pembelajarannya tidak termasuk ke dalam kurikulum kesekolahan. Jadi itu memang hak teman-teman mengikuti kepramukaan. Jadi jika hak itu boleh mengikuti ataupun tidak. Tetapi akan lebih baik jika teman-teman di sekolahnya ada kegiatan pramuka, lebih baik teman-teman mengikuti. Karena ada beberapa pembelajaran pramuka yang tidak diajarkan dalam pembelajaran materi ataupun pembelajaran pengetahuan di sekolah. Fungsi pramuka. Yang pertama, fungsi pramuka bagi anak-anak atau pemuda. Nah, apa sih fungsi untuk pramuka bagi anak-anak atau pemuda? Fungsinya adalah untuk mengembangkan kemampuan sikap yang tidak diperoleh di sekolahan formal, sikap kemandirian, cara membuat api unggun, lalu mengajar fungsinya sebagai untuk kita lebih berinovasi kembali, menciptakan suasana yang baru. Yang kedua, fungsi pramuka bagi orang dewasa. Fungsi pramuka bagi orang dewasa adalah yaitu untuk mengajak atau menjadi mentor bagi pramuka yang masih anggota baru, yaitu anggota anak-anak. Dan fungsi pramuka bagi orang dewasa itu adalah untuk dilatih agar dapat terjun membantu masyarakat langsung. Yang ketiga, fungsi pramuka bagi masyarakat. Nah, apa fungsi pramuka bagi masyarakat? Ini tentu akan kita alami ketika di lingkungan kita memiliki atau terdapat sebuah bencana atau sebuah kejadian, maka pramuka ini sangat diperlukan, yaitu kegiatan untuk menggalang dana, cara mengobati atau mengatasi anak-anak yang sedang mengalami ketraumaan dalam keadaan atau kondisi yang tidak baik. Tujuan pramuka. Yang pertama, membentuk karakter. 2. Menumpuk rasa cinta tanah air. 3. Meningkatkan keterampilan. Lambang pramuka. Yang pertama, teman-teman dapat lihat di layar handphone teman-teman atau di layar laptop teman-teman. Di sini sudah ada lambang pramuka. Lihat. Itu adalah tunas kelapa. Buah kelapa dalam keadaan tumbuh dinamakan cikal. Ini mengandung arti pramuka adalah inti bagi kelangsungan hidup bangsa atau tunas penerus bangsa. Ini adalah tunas kelapa, artinya
Jika masih tunas, artinya belum jadi kelapanya. Sehingga diartikan mengandung arti pramuka adalah inti bagi kelangsungan hidup bangsa. Jadi masih untuk proses penumbuhan menjadi kehidupan bangsa yang lebih baik. Yang kedua, buah kelapa tahan lama. Buah kelapa itu seperti yang kita ketahui tahan lama, teman-teman. Artinya, pramuka adalah orang yang jasmani dan rohaninya kuat dan ulet. Yang ketiga, kelapa dapat tumbuh di berbagai jenis tanah. Ini mengandung arti pramuka adalah orang yang mampu beradaptasi dalam kondisi apapun. Lalu, kelapa tumbuh menjulang tinggi ke atas, seperti yang kita ketahui bahwa pohon kelapa itu sangat tinggi. Ini mengandung arti setiap pramuka memiliki cita-cita yang tinggi. Yang selanjutnya, akar kelapa kuat mengandung arti pramuka berpegang pada dasar-dasar yang kuat, yaitu dasar-dasar norma agama, juga norma hukum yang berlaku di negara tersebut. Selanjutnya, kelapa adalah pohon yang serbaguna. Ini mengandung arti bahwa pramuka berguna bagi nusa, bangsa, dan agama. Pramuka dapat diterapkan di kegiatan apapun, di sekolah, di luar sekolah, mungkin dalam keacaraan agamaan, itu dapat digunakan. Nah, untuk proyeknya, jawablah pertanyaan dengan seksama sesuai dengan cerita yang sudah disediakan. Ustazah Diva sudah menyediakan cerita. Silahkan teman-teman isi pertanyaan tersebut. Silahkan teman-teman baca dulu teks yang sudah tertera di layar. Lalu teman-teman isi 5 pertanyaan tersebut pada buku tulis bahasa Indonesia. Ceritanya tidak perlu teman-teman tulis ulang. Yang harus teman-teman tulis ulang adalah pertanyaannya beserta jawabannya. Sampai sini apakah adik ingin ditanyakan? Jika teman-teman masih kebingungan, silakan teman-teman boleh tanyakan ketika Google Meet berlangsung, yaitu pukul 9 hingga pukul 10. Sampai sini Ustazah Diva akan menginformasikan kesimpulan pembelajaran materi hari ini. Pramuka adalah nama organisasi kepanduan yang bertugas menyelenggarakan pendidikan di luar sekolah bagi anak-anak dan pemuda bangsa agar mereka memiliki ketangguhan dan keberanian. Lambang pramuka adalah tunas kelapa berwarna coklat. Ibroh atau pembelajaran yang kita dapat hari ini adalah anak dapat mengetahui kegiatan selain di sekolah yang dapat mengembangkan dirinya dan meningkatkan kemampuan dirinya. Anak juga dapat mengetahui arti dan makna dari lambang pramuka. Sampai sini Ustazah Diva tutup. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Mari kita tutup dengan mengucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Doa penutup majelis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sekali lagi Ustazah Diva mohon maaf apabila penjelasannya kurang jelas. Jika teman-teman masih ada yang ingin ditanyakan atau masih ada yang belum dipahami, boleh ditanyakan melalui Google Meet. Sekian, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video berikutnya.